30 tahun puasa Ramadan tidak ada lepas. Sholatnya di Masjidil Haram, satu kali sholat di Masjidil Haram 100.000 kali sholat di sini. Begitu pahalanya, banyaknya luar biasa. Tapi pahala itu semua habis gara-gara 6 sifat ini. Dia makan itu, Pak. Nabi suatu ketika dia tanya sahabat, atadriuna manil muflis? Saudara-saudara sekalian, tahu tidak siapa yang bangkrut kelak di akhirat? Bangkrut. Macam-macam jawaban sahabat. Yang tidak sholat ya Rasul? Tidak, dia sholat. Yang tidak puasa ya Rasul? Dia puasa. Yang tidak haji padahal mampu, dia haji. Kalau begitu siapa ya Rasul? Nabi menjelaskan, jarusu wa khati'ur rahim, tetangga yang jahat sama tetangganya dan yang memutuskan persaudaraan. Wih, kaget semua sahabat. Kenapa bisa bangkrut? Nah, dia sholat, dia puasa, dia haji, dia zakat, kok bisa bangkrut ya Rasul? Nabi menjelaskan, betul, hubungannya kepada Allah baik, tapi hubungannya kepada sesama manusia hancur. Ketika distor pahalanya di akhirat kelak, ya Allah, ini sholatku, datang tetangganya, tunggu dulu Tuhan. Pahala amal ibadah kita akan habis dengan sia-sia karena sifat ini. Simak videonya sampai habis, semoga bermanfaat ya. Nah, Rasulullah bersabda, sittatu asyain tukhbitul amal. Ada 6 sifat perbuatan yang menghancurkan amal kebaikanmu. Coba, dia makan kita punya kebaikan, dia hancurkan segala kebaikan-kebaikan kita. Ibarat kertas dengan api. Coba lihat itu tadi, begitu disulut api, sekejap habis itu kertas. Begitu juga orang yang punya sifat 6 ini, dia hancurkan amal-amalnya. Siapa yang sudah haji? Coba angkat tangan. Siapa yang sudah umroh? Siapa? Ini, bapak-bapak sudah puasa semua kan? 30 tahun puasa Ramadan tidak ada lepas. Sholatnya di Masjidil Haram, satu kali sholat di Masjidil Haram 100.000 kali sholat di sini. Begitu pahalanya, banyaknya luar biasa. Tapi pahala itu semua habis gara-gara 6 sifat ini. Dia makan itu, Pak. Apa itu? Kata Nabi, satu yang menghancurkan amal kebaikan kita, al-istighalu bi uyubil khalq. Suka sekali cerita kejelekan orang, dia lupa kejelekan dirinya sendiri, dan inilah sumber terjadinya perpecahan. Nabi suatu ketika dia tanya sahabat, atadriuna manil muflis? Saudara-saudara sekalian, tahu tidak siapa yang bangkrut kelak di akhirat? Bangkrut. Macam-macam jawaban sahabat. Yang tidak sholat ya Rasul? Tidak, dia sholat. Yang tidak puasa ya Rasul? Dia puasa. Yang tidak haji padahal mampu, dia haji. Kalau begitu siapa ya Rasul? Nabi menjelaskan, jarusu wa khati'ur rahim, tetangga yang jahat sama tetangganya dan yang memutuskan persaudaraan. Wih, kaget semua sahabat. Kenapa bisa bangkrut? Nah, dia sholat, dia puasa, dia haji, dia zakat, kok bisa bangkrut ya Rasul? Nabi menjelaskan, betul, hubungannya kepada Allah baik, tapi hubungannya kepada sesama manusia hancur. Ketika distor pahalanya di akhirat kelak, ya Allah, ini sholatku, datang tetangganya, tunggu dulu Tuhan, saya pernah di kesatuan sama-sama itu di Polres Banggai. Nah, fitnah saya, katanya mobilku hasil korupsi. Gara-gara fitnahnya 5 tahun ditunggah pangkatku, saya dikasih pindah ke pulau. Saya minta keadilan hari ini. Allah berfirman, kalau begitu ambil sholatnya ini yang pernah fitnah kamu. Habis sholat, dia setor lagi puasanya. Ya Allah, ini puasaku. Datang lagi tetangganya, tunggu dulu, saya pernah tetangga itu. Dia serobot itu pagarku, dia ambil tanahku 1 jengkal. Gara-gara dia polisi, saya tidak bisa melawan. Setiap saya mau lapor, kelihatan tembaknya, mundur lagi saya. Saya minta keadilan hari ini Allah. Allah berfirman, kalau begitu ambil puasanya. Habis sholat, habis puasa. Datang lagi, dia store lagi. Ya Allah, ini hajiku. Datang lagi tetangganya, tunggu dulu Tuhan, saya juga pernah difitnah. Katanya anakku yang lurus rambutnya bukan anaknya suamiku, karena suamiku keriting rambutnya.
Dia tidak tahu anaknya lurus rambutnya karena sudah direbonding. Gara-gara fitnah. Gara-gara fitnahnya saya tinggalkan kampung. Allah berfirman, ya sudah, ambil hajinya. Habis puasa, habis salat, habis haji, masih ada orang yang datang. Saya juga pernah disakiti ya Allah. Lalu dia bilang, yang tadi banyak amalnya, Tuhan bagaimana lagi caranya? Nah, sudah habis amalku ini, dek naga amal aku. Allah berfirman, supaya adil, ambil dosanya orang yang pernah kau sakiti hatinya. Makanya Nabi pernah jelaskan, andai saja boleh kau memilih dosa kepada Allah dan dosa kepada sesama manusia, dua dosa jenis ini, maka lebih baik dosa kepada Allah. Kenapa? Taubatnya gampang. Sementara dosa kepada sesama manusia susah taubatnya. Kau harus cari yang bersangkutan. Kalau bapak dosa sama saya, satu syaratnya, satu bertobat, dua mengakui, tiga tidak mengulang, empat bapak datang minta maaf sama saya, lima kalau berkaitan barang kasih kembali barangku yang pernah bapak ambil. Ustadz maafkan saya, kenapa? Pernah dulu kucuri sandal tak? Kasih kembali sandalku. Baru betul. Selama bapak tetap ambil sandal saya, tobat bapak tidak diterima. Maka pegawai-pegawai yang pernah ngambil uang negara, kasih kembali pak, kasih kembali. Termasuk yang ngambil printer di kantor. Jangan ketawa, saya serius ini. Ambil kertas di kantor, anak-anak tulis skripsi bapak, ambil satu rim, kasih kembali itu. Semen, atap kantor, gorden rumah dinas, kasih kembali. Selama bapak tidak kasih kembali, nanti kalau bapak mati disuruh pikul itu semua yang bapak pernah ambil. Suruh pikul pak, sambil menunggu nama tak diadili. Begitu lewat pegawai tak, kita pikul itu mobil, kursi, kipas angin, kulkas. Lewat pegawai, kok pantas hilang kulkas di kantor. Masolak kok cilaka. Makanya kasih kembali pak. Ini bahayanya dosa memutuskan persaudaraan. Bapak saudara-saudara sekalian. Yang kedua, karena waktu terbatas, yang menghancurkan amal kebaikan kita, kata Nabi, hubbud dunia, terlalu cinta kepada dunia. Menghalalkan segala cara untuk dapat jabatan, itu cinta dunia. Jadi Kapolres salah, oh boleh pak. Orang Islam jadi Kapolres kok semua, jadi Kapolda semua, jadi Bintek semua, silakan. Anggota DPR jadi semua, ambil jabatan itu. Tapi yang dilarang adalah menghalalkan segala cara untuk dapat jabatan itu. Anggota kepolisian, bapak mau jadi Kapolsek, tidak usah cari muka sama Kapolres. Bapak sudah punya muka. Ada juga itu cari mukanya sama Kapol komandannya, keterlaluan juga. Siapa? Siapa? Zaman jahiliyah itu, bos. Sudah biasa saja. Apalagi Kapolres kita ini pak, namanya sudah Soleh, Muhammad Soleh, tidak mungkin salah-salah pak. Dan tidak usah bapak keterlaluan lah cari. Siapa? Iya pak. Cemen lumen. PNS tidak usah cari muka sama Pak Bupati, bapak sudah punya muka. Ini juga ada PNS mau kepala dinas, batina cari menjilat. Biar ada anaknya di situ, ada istrinya, kayak tidak punya harga diri. Iya pak, malu dong sama istri dan anak di depan kita, kayak tidak punya harga diri. Bapak sebagai kepala rumah tangga, tampilkan bapakmu punya wibawa meskipun depan bupati. Saudara, siapa? Saya kasih contoh. Contoh. Pak, kalau saya bersandar di sini, begitu saya hilang ini sandaran, saya jatuh atau tidak? Jatuh. Saya sandar di dinding jatuh atau tidak? Jatuh. Semua makhluk yang bersandar kepada dunia pasti jatuh. Tapi kalau bapak bersandar ke Kapolres pindah, bapak jatuh.
Bersandar sama bupati, bupati hilang jabatannya, bapak jatuh. Bersandar sama kajari, kajari pindah mutasi 2 tahun, hilang lagi sandaran kita. Tapi bapak bersandar kepada Allah, Allah tidak pernah hilang dan Allah abadi selama-lamanya. Itu yang disebut terlalu cinta dunia. Mana lagi ciri-ciri cinta dunia? Takut putih rambutnya. Begitu beruban rambutnya sedikit, nak kasih sewer, masuk di matamu, cik. Nah, kenapakah kalau kita tua? Memang sudah sunnatullah. Umur 60 masa mau nampak seperti anak TK? Kelainan itu, Pak. Memang sudah sunnatullah itu. Terlalu cinta dunia, takut dibilang tua. Mana lagi terlalu cinta dunia, nganggap enteng ibadah. Itu terlalu cinta dunia. Hayya 'alas salat. Sebentar, meeting. Hayya 'alal falah. Tunggu, lagi ada tamu. Itu nganggap enteng dunia, itu nganggap enteng ibadah. Cinta dunia, dipanggil tidak mau datang. Coba saya kasih contoh. Pak Kapolres, ada ajudan Pak Kapolres? Ajudan, pasti ya. Semua Kapolres ada ajudannya. Jangankan Kapolres, Kapolsek ada ajudannya, Pak. Jangankan Kapolsek, Ketua RT ada tong ajudannya. Coba Hansip ada ajudannya, Pak. Coba kalau Kapolres panggil ajudan. Ajudan, siap. Biar lagi pegang jalan kote. Lagi dah pegang nih. Ajudan, siap Pak, perintah. Langsung dah buang jalan kotena, siap Pak, perintah. Nah bilang Kapolres, kasih habis dulu itu dalam mulut. Siap, perintah. Itu enaknya polisi, Pak, biar ditinjuk siap salah, ditinjuk perutnya siap salah, siap salah. Coba semua komandan ada ajudannya. Begitu komandan panggil ajudan, langsung lari, siap, perintah. Biar lagi tidur-tidur, Pak, langsung bangkit. Pernah kira-kira Pak Kapolres panggil ajudan, ajudan, tunggu dulu Pak, orang sibuk. Mana berani bilang mah kau disuruh kau pusat di situ ngambil Belanda. Mana ada, Pak? Padahal Kapolres ada mutasinya, Kapolres ada pensiunnya. Tapi begitu takutnya kita sama Kapolres kita. Tapi begitu Allah yang panggil kita, hayya 'alas salat, apa kita bilang? Tunggu, lagi meeting. Kita Tuhannya suruh menunggu. Bagus kalau dia datang, Pak. Dari pagi sampai malam tidak datang-datang. Apa namanya kalau bukan kurang ajar? Coba, itu namanya cinta dunia. Yang ketiga, yang merusak amal, qillatul haya, kurang rasa malu. Saya tanya, Pak, kalau Bapak sholat cuma pakai celana dalam, tidak pakai baju, sah tidak sholatnya? Sah tidak? Sah? Tidak. Kenapa? Salah satu syarat sahnya sholat menutup aurat. Menutup aurat, aplikasinya, pelaksanaannya dalam kehidupan sehari-hari adalah orang yang baik sholatnya, tinggi rasa malunya. Malu dong, sudah dijanji oleh rakyat tapi tidak pernah datangi rakyat. Malu dong, digaji oleh negara jadi PNS, suruh ngurus KTP 2 minggu baru selesai. Begitu ada pelicin dibawa, siap, selesai, tunggu bagi sampai sore. Tapi begitu tidak ada pelicinnya, dia bilang habis tinta pulpennya Pak Camat. Malu dong seperti itu. Malu dong di pinggir jalan minta-minta uang. Kalau ada melanggar lalu lintas, tak, anak sekolah tidak mungkin ditahan. Mana nomor teleponnya bapakmu? Nih Pak. Pak, saya tahan anaknya Bapak dengan motornya. Bapak ini tidak sayang sama anaknya. Masa anak di bawah umur dikasih naik motor? Ini akibatnya bisa mati anaknya Bapak. Bapak, kalau sayang sama anak, datang ke polsek. Saya tahan anaknya Bapak. Selama Bapak tidak datang, saya tahan anaknya. Itu baru polisi yang bagus. Yo.
Jadi jaksa malu dong, sudah punya pangkat banyak, mau disogok sama pengusaha, bilang sama dia, berapa uangmu? Kau bisa beli harga diriku? Keluar kau di situ, kurang ngajar kau, ku tambah pasalmu. Malu dong. Jadi ustadz, malu dong memecah belah umat. Ada juga ustadz sekarang seolah-olah hanya dia yang benar. Ceramahnya kasih takut-takut orang. Ada juga itu Pak, ceramah sedikit-sedikit, neraka. Nenekmu punya neraka. Luasnya di sorga bos, luas itu sorga, kasih masuki juga. Sedikit-sedikit neraka, bid'ah, masuk neraka. Maulid, bid'ah, tidak ada pada zaman Nabi. Isra Mi'raj, bid'ah, tidak ada pada zaman Nabi. Taksiyah, tidak ada pada zaman Nabi, bid'ah. Kalau begitu tidak ada pada zaman Nabi, tolong kau ceramah jangan pakai mic. Kenapa? Zaman Nabi tidak ada mic. Saudara-saudara sekalian, marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Allah. Tidak ada mic sampai di sini. Ada juga ustaz Pak, ada juga itu ustaz Pak, baru 3 bulan belajar agama, itu pun melalui YouTube. Nah kasih salah semua orang Pak. Jangan mau bos, janji sedikit-sedikit bikin ceramah, judulnya bikin takut. 140 kesalahan orang yang sholat. 140, nah rukunnya saja cuma 13. Bagaimana caranya bos? Ada juga itu penceramah begitu, hanya dia mau masuk surga. Sampai saya Pak Kapolres ribut saya di Facebook, kira-kira 5 bulan yang lalu saya ribut di Facebook saya. Kenapa? Ada anak muda dia maki-maki saya, ini Ustaz dasar bicara sunnah lalu dia tidak sunnah. Saya bilang, kenapa kau tuduh saya tidak sunnah? Kau tidak pelihara jenggot. Saya bilang, mau diapa kalau tidak mau tumbuh? Gara-gara jenggot dia marah-marahin saya. Malu dong jadi ustadz bikin cemas orang. Malu dong jadi ustadz hanya ngancam-ngancam neraka saja, memecah belah umat. Saya juga heran kalau ada orang ceramah Pak bikin takut-takut, memaki orang, menghina orang. Nabi rasanya saya pelajari hidup beliau dari A sampai Z, tidak pernah lah beliau ceramah itu bikin takut orang. Ya. Nah, sebenarnya masih ada 2 lagi yang akan menghancurkan amal kebaikan kita, tapi waktu jualah yang membatasi kita. Sudah hampir maghrib, insya Allah lain waktu dan kesempatan. Intinya Pak, mari menjaga persaudaraan. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian kepada tali persaudaraan agama Allah dan janganlah engkau bercerai-berai.